Hari ini kita ada single barrel by Gudang Flavor. Selamat datang di Genteng Pantai, channel yang ngedulus oleh hamba uang. Jos. Karena kalau tidak ada uang, tidak bisa swab, tidak bisa PCR, tidak bisa beli Converse, tidak bisa beli Sewangi Indonesia, ya kan? Buat lo yang di sekitaran Jatiwaringin dan Bandung, langsung aja kepoin Instagramnya Sewangi. Buat lo yang mager keluar rumah, bisa langsung pesen di GoFood. Lo tinggal duduk manis di rumah dan kopi lo datang siap dinikmati. Jos. Balik lagi nih, hari ini kita mau nge-review liquid dari brand yang udah sering banget lah masuk sini kayaknya. Iya, betul. Gudang Flavor, kita mau nge-review varian BTL. Iya, kebetulan. Karena Gudang ya. Flavor ini kebetulan cukup terkenal di kalangan MTL. Hari ini kita ada single barrel by Gudang Flavor. Kemasannya gimana aja? Deep down. Ini kemasan dari single barrel by Gudang Flavor. Nikotinnya di bawah sini ya, 6 mg. Nikotin strength-nya kita pakai yang 6 mg. 6 mg ya. Biji-biji masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan untuk sekarang ya. Kebetulan hari ini tidak ada Bapak Jetro. Ini ngapain deh? Mungkin ini kehabisan napas. Nah, dia emang males aja kerja. Hari ini kita pakai Druga RDA V1. V1. Ini build-nya pakai Alien ya. Dapat 0,15. Holy shit. Holy shit. Oh shit. Kapasnya pakai apa, bro? Kapasnya pakai Holy Fiber. Holy Fiber. Ini bakal gue nyalain sampai berapi. Jangan. Langsung aja. Gimana Bapak Ibat first impression-nya? Menurut gua rasa kacangnya tuh creamy banget kalau menurut gua. Creamy dan manis. Ini kalau menurut gua ya. Di inhale gua ngerasain kacang olahan ini udah jadi selai, tapi biasanya kan selai kacang tuh kan peanut butter ya biasanya ya. Di sini tuh gua nggak nemu butternya kalau menurut gua. Jadi gua dapet cuman kacang yang manis gitu kalau menurut gua. Ini di exhale kalau menurut gua tembakau yang dibalut kacang kalau menurut gua. Exhale. Di exhale. Cuman gua nggak bisa spesifik banget ini tembakaunya tembakau mana. Tapi kalau dari rasa-rasa gua nih, ini tembakau tingwe nih. Tingwe, bukan tembakau pabrik rokok, bukan. Tembakau tingwe nih kalau menurut gua. Aftertaste-nya kalau di sini gua ngerasainnya tembakau bold. Ya kan lumayan bold tembakonya di sini. Cuman kacang sama manisnya jadi agak hilang gitu, turun. Di ya kan? aftertaste. Di aftertaste. Nikotin level kalau menurut gua ini halus. 6 mg-nya cukup mengejutkan ya. Biasanya kan Gudang Flavor ya terkenal dengan kalau enggak meledak di tenggorokan, meledak di paru-paru, kalau enggak meledak di pala. Gitu kan. Cuman ini kalau menurut gua halus di segala macam mana-mana lah. Pokoknya halus di pala, halus di tenggorokan, dan halus di paru-paru kalau menurut gua ya. Halus di dada lah, bukan di paru-paru sih. Sweetness level kalau menurut gua dari 1 sampai 5 ya. Ini bisa dikasih di 3,5 ini. 3,5 atau 4 kalau menurut gua. 1 sampai 5 tuh. Iya, 1 sampai 5 ini. Artinya manis. Untuk gua pribadi, experience gua pakai si single barrel ini, gua gimana ya menyebutkan kacangnya ini tuh. Gua setuju tadi sama Badur kalau dibilang kacangnya itu kacang selai ya, Dur. Iya, kacang selai. Kacang selai tanpa butter, bener. Tanpa butter. Jadi kacangnya tuh nggak gurih dia. Jadi kayak kacang-kacang creamy ya, bener, creamy. Iya. Kacangnya creamy. Creamy tapi nggak gurih. Gitu. Dan gua ngerasain di sini kacangnya sedikit ada asamnya nggak sih? Yang gua rasain sedikit ada asamnya. Oh. Kayak gua lupa gimana selai kacang tuh. Maksud gue tekstur selai kacang tuh gimana? Ya. Apakah ada asemnya kah? Tapi ini tuh nggak kerasa feel kayak selai kacang yang lengket di mulut karena nggak ada si butternya itu. Jadi lu kalau bisa gue ibaratkan mungkin ini selai kacang tanpa butter dan agak manis ya. Manis. Untuk kacangnya ini. Yang bikin gue rada gimana gitu karena kacangnya ini mungkin manis. Itu yang gue rasain di inhale bersama si rada asam-asam gitu. Tobekonya jujur gue belum bisa ngerasain di inhale. Oh, I see. Pas di exhale baru lumayan keluar nih si tobekonya. Dan pas di exhale kalau gue ngerasain kacangnya jadi kayak tambah warm, kayak tambah pulen mungkin. Kayak jadi bisa dibilang gosong nggak ya? Mungkin sedikit gosong mungkin. Kalau menurut gue loh ya. Apa ya? Di bawah well done. Anjing. Masuk. Mungkin segitu. Begitu di exhale. Ditemenin sama tembakau, jujur gue nggak bisa kasih lu pernyataan ini tembakau apa.
Karena gue juga nggak begitu banyak experience soal tobacco. Karena gue dulu kan konvensional ya, cuman itu aja gitu. Itu aja. Tapi gue tahu ini tembakau liquid vape gitu loh. Di exhale yang gue rasain rasa asamnya sedikit meningkat dibanding di inhale. Jadi perpaduannya itu antara manis kacang sama asam. Gue kurang paham nih asamnya dari mana, entah dari tembakau, entah dari apa, yang pasti gue kurang paham, gue kurang bisa ngebedah lah nih asamnya tuh dari mana. Yang jelas ada asamnya. Ada asamnya, ada rasa-rasa nggak yang asam buah gitu ya, cuman kerasa asam dikit gitu loh. Asam reges. Asam reges. Rasa asam-asam yang iya kan mobil. Untuk gue pribadi sedikit mengganggu rasa asamnya. Untuk gue pribadi. Nikotin levelnya betul, Gudang Flavor kali ini nggak sesuai ekspektasi kita ya. Karena dengan kebetulan flavor yang lain kan yang pernah kita cobain nikotinnya bener tadi, kalau nggak di tenggorokan, di dada, atau nggak di kepala. Tapi yang ini soft di segala bidang. Iya, soft di segala bidang. Di segala macam hit. Untuk lo yang pengen nikotin yang lebih sopan ya ini cocok kayaknya. Cocok. Dan untuk sweetness menurut gue nih 1-5 sama sih, gue 3,5 sih. 3,5 ya. Kacangnya manis sih ini. Manisnya itu, Mek. Cuman nggak oversweet ya. Bukan oversweet ya. Karena kayaknya nggak pernah di Gudang Flavor bikin liquid oversweet kan? Enggak. Bahkan di trigger happy-nya aja sebagian banyak liquid fruity kan kebanyakan manis gitu. Cuman Gudang Flavor dengan trigger happy-nya nggak terlalu manis. Justru manisnya cukup. Tapi menurut gua kalau kita boleh compare sama trigger happy, walaupun beda note ya, yang satu fruity, yang satu creamy, ini mungkin sedikit di atasnya trigger happy. Iya kan, di atasnya trigger happy untuk tingkat manisnya. Ke coil gimana? Ke coil dari pemakaian gue pribadi selama seminggu ya, ke coil sih standar DTL, segimana sewajarnya liquid DTL kalau menurut gua. Oke aja gitu. Cukup aja. Penilaian kalau dari Bapak Jebruk sendiri bagaimana nih? Penilaian, gue bisa kasih di 7 lah. 7. Gue 7. Kalau dari gue, untuk penilaian gue bisa kasih di 7,5. 7,5. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk single barrel ini, jujur gue kurang cocok sama liquid ini. Satu-satunya mungkin liquid Gudang Flavor yang gue tidak cocok di single barrel ini. Tapi gue harus tetap pandang dari sisi lain. Menurut gue yang dipresentasikan oleh brewernya lumayan on point, lumayan lah ya. Karena ekspektasi gue kacang di sini bakal tembakau sama kacang. Itu kan rumit dong. Suatu perpaduan yang kayaknya nggak ada kayaknya gitu loh. Tembakau sama kacang ya kan. Bayangan gue tobacco pahit sama kacang gurih. I see. Itu karena ekspektasi gue aja. Tapi menurut gue sedikit meleset, kacangnya ternyata kacang manis. Dan mungkin ada unsur asam dari tembakonya atau apa, gue nggak tahu. Tapi ya dibilang on point banget enggak, tapi dia tetap balance lah. Tetap mengeluarkan note yang tetap performanya oke untuk dirasakan lah gitu. Betul. Bisa. Walaupun gue nggak cocok ya. Kalau menurut gue kesimpulannya ini tuh liquid simpelnya nih ya, rangkuman dari segala yang gue omongin pas di impresi rasa tadi, ini tuh kacang yang creamy manis dibalut sama tembakau. Kalau menurut gue begitu. Kacangnya ini kayaknya kacang-kacang wafer, tau gak sih lu? Kacang-kacang yang udah diolah. Yang manis, kacang wafer manis gitu. Iya. Ada unsur krim kacang, ada unsur selai. Intinya ya menurut gue sih cukup asik dan cukup oke sih kalau menurut gue. Repeat order? Gue sih kali ini kayaknya enggak. Repeat order kalau gue yes. Tapi kalau ada yang 10 mg buat dipakai di MTL. Per MTL-an duniawi. Ya sudah, sekian dulu video yang mungkin bisa membuat Anda tidur di luar. Betul. Ya kan? Jangan lupa di like dan juga di komen pengalaman lu menggunakan single barrel by Gudang Flavor ini gitu kan. Gimana rasanya kalau di ET lu, siapa tahu ada lu yang pakai MTL, dipakai MTL. Sekali lagi gue menegaskan untuk kita para vapers untuk selalu cerdas dalam menanggapi sebuah opini. Betul. Karena apa yang kita bilang bukan 100% valid. Ya. Bisa jadi di gua beda, buktinya di gua beda, dia bisa beda. Jadi kalian pun kalau bisa secerdas mungkin, sedewasa mungkin dalam menangkap opini. Betul. Agar tidak ada salah persepsi di antara kita. Betul. Opini pribadi itu valid 100% ya cuma buat pribadi gitu kan. Kalau menurut gua valid ya belum tentu buat lu masuk gitu. Betul. Kan. Gitu dia. Jangan lupa juga di subscribe dan juga dinyalakan tombol lonceng di samping tombol subscribe biar lu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Genteng Pantai. Dan juga jangan lupa di follow IG Genteng Pantai. Ya kalau ada korup-korup. Iya, kalau ada perkorupan duniawi ya. Kalau naik lagi mijit. Update video terbaru kita, betul, lu bisa langsung tahu. Iya. Makanya mendingan lu lonceng sih, biar lebih pasti. Itu kalau lonceng lebih cepat lagi. Betul. Instagram itu lebih ke yang ya lebih inilah. Kita bakal bikin konten-konten seru juga di Instagram. Betul. Tungguin aja. Ditunggu aja, ya kan, coming soon itu, ya kan. Ya sudah, bertemu di video ADV selanjutnya. Chaps.